pernah bosan ya dengerin pantun rohani dengan Feby dan Bania di Surabaya. Saudara-saudariku pencinta sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Arnoldus Jansen, edisi Kamis 1 Oktober 2020. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Makan pagi, sayurnya daun pepaya, sedikit pahit tapi besar khasiatnya. Sekalipun aku punya iman yang sempurna, bila tanpa kasih aku tak berguna. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang di dunia ini pasti ingin menjadi yang dalam arti yang positif. Terpintar, ternama, terdepan, tersukses, terkaya, dan terhormat di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, setiap orang perlu berjuang sekuat tenaga agar layak mendapatkan predikat itu. Bagaimana dengan urusan surga di sana? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang merendahkan diri. Mencari rumput menggunakan mobil sempat dicibir oleh para tetangga. Bila tak menjadi seperti anak kecil, kamu takkan masuk kerajaan surga. Bertobat dan merendahkan diri adalah dua hal yang saling berkaitan dan mengandaikan satu sama lain. Pertobatan hanya mungkin akan terjadi jika orang merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan lebih jujur untuk melihat dan mengakui sikap dan perbuatannya yang salah, menyesalinya, dan kemudian berusaha untuk membangun hidup yang baru. Belajar daring seolah tanpa buku, padahal penting untuk menambah ilmu. Yang sambut anak kecil dalam namaku, sesungguhnya ia telah menyambut aku. Sedangkan orang yang congkak hatinya biasanya sulit untuk bertobat. Meski dosanya berat sekalipun, ia tidak pernah akan mengakui apalagi menyesali dosa-dosanya itu. Ia malah lebih sibuk mencari dalih pembenaran diri dan kambing hitam atas kesalahan dan dosa-dosanya. Saudara-saudari terkasih, saya selalu tertarik dengan kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk menggambarkan dosa dan kecongkakan hati. Setelah Adam dan Hawa berdosa karena makan buah terlarang, mereka tidak mengakui kesalahan masing-masing, tetapi malah saling mempersalahkan. Ketika Allah bertanya kepada Adam, mengapa ia makan buah terlarang itu? Adam tidak mengakui dosanya, tetapi ia malah mempersalahkan Hawa. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Itu perempuan itu. Begitu juga ketika Allah bertanya kepada Hawa, mengapa ia makan buah pohon terlarang itu? Hawa juga tidak mengakui kesalahannya. Ia malah menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Jika fantasi kitab suci ini kita kembangkan, dan Allah bertanya kepada ular, mengapa ia melakukan hal yang demikian kepada Adam dan Hawa,
ular mungkin akan dengan mudah menjawab, "Salah sendiri, mengapa menciptakan saya?" Karena kita tahu, pada kisah penciptaan dunia, Allah juga menciptakan binatang-binatang liar dan melata yang merayap, termasuk ular. Saudara-saudari terkasih, orang yang congkak, meskipun sudah jelas-jelas berdosa, akan sulit mengakui dosanya. Ia menjadikan semua orang penyebab dosanya. Bahkan Allah juga ikut menjadi tertuduh. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang perlu merendahkan diri. Sebab ketika kita berani merendahkan diri untuk mengakui dosa dan bertobat, disitulah kita kembali membuka jalan menuju surga yang sempat tertutup karena dosa-dosa kita, dan pada saat itulah kita menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Salam dan doa, saya Romo Yonas Sune SVD dari Bible Center Sukajadi, Batam. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.